Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sa'ana wa sayyidina ya kari'ana wa wa khususan jami' ustadina wa masyayikh jami'il abaina wa umatil jamil muslimin wa muslimin wa ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita lanjutkan untuk hadis yang nomor 10, yaitu diriwayatkan dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu sholihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Yang pertama, ini Rasulullah menyampaikan bahwa innallaha thayyibun. Allah itu adalah zat kang bersih, sehingga Allah tidak akan layak balu ila thayyiban, sehingga Allah di sini tidak akan menerima kecuali perkara yang bagus. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bil mursalin. Dan Allah ini memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti halnya Allah memerintahkan kepada para utusan yang terdahulu. Nah, ini yang dimaksud pada hadis ini adalah ketika Allah menyampaikan thayyibun itu ada yang memaknai halal. Allah itu adalah zat yang bersih, layak balu ila thayyiban, kecuali mau menerima kecuali amalnya atau perbuatannya orang yang bagus atau dihasilkan dari perkara yang halal. Ini maksudnya apa? Nah, di dalam hukum Allah itu ada dua, yaitu ada yang disebut dengan halal, yang disebut dengan haram. Pokoknya sesuatu perkara itu kalau tidak halal pasti haram, ya kalau tidak haram ya pasti halal. Nah, kalau yang kemarin itu ada al halalu bayyinun wa haram bayyinun wa bainahuma musabihat. Itu diantaranya adalah barang-barang yang syubhat. Nah, ini yang dikehendaki oleh Allah adalah al halal. Al halal ini disebut oleh Allah adalah thayyibun. Nah, sehingga ini segala sesuatu mahwa halal, yaitu sesuatu yang oleh Allah itu diperbolehkan. Kalau haram itu adalah sesuatu yang oleh Allah harus ditinggalkan secara mutlak, itu namanya haram. Bisa kita ketahui sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu ada yang memang Allah ciptakan itu memang langsung haram. Seperti apa? Ya seperti binatang anjing, binatang babi itu diciptakan oleh Allah itu langsung haram. Apa wujudnya anjing atau babi dibentuk apapun itu tetap haram. Di samping haram juga najis. Itu yang disebut dengan Allah menciptakan sesuatu itu haram. Kemudian yang kedua, terkadang Allah ciptakan itu sesuatu itu bisa menjadi halal tetapi dengan syarat. Contoh, kalau hewan yang ada di laut itu semua oleh Allah itu ciptakan semuanya halal, baik bangkainya itu semuanya halal. Kalau yang di darat hewan itu ada dua oleh Allah diciptakan itu haram, yaitu seperti binatang buas dan lain sebagainya, atau binatang itu dihalalkan oleh Allah tetapi
bisanya halal itu harus disembelih dengan cara yang halal. Itu menyembelih yang halal itu syaratnya apa? Yaitu yang memotong itu orang muslim, kemudian ketika memotong itu bisa memutus urat nadi atau jalur nafas dan jalur tenggorokan. Nah, ini ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan khusus jalur nadi saja wadajain, atau jalur nafas jalur makan. Yang paling tepat adalah ya empat-empatnya dipotong, jalur nafas, jalur makan dan wadijain itu dipotong semua. Nah, hewan ketika disembelih dengan cara yang benar, maka itu disebut dengan halal. Ini disebutkan oleh Allah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Maka kalau kita ingin makan makanan yang halal juga harus disembelih dengan cara yang benar. Kalau menyembelihnya tidak benar, maka itu pun akan menjadi tidak halal. Kemudian selain binatang itu yang ada di selain tumbuh-tumbuhan, kalau tumbuh-tumbuhan diciptakan oleh Allah itu semuanya halal, kecuali perkara itu adalah yang memabukkan atau bisa merusak badan, itu baru haram, seperti ganja, morfin dan sebagainya. Nah, sehingga dalam konteks itu ketika Allah sudah membatasi yang di sekitar kita ada yang halal, ada yang haram, kemudian Allah membatasi hukum bagaimana cara memilikinya. Nah, cara memilikinya oleh Allah dibatasi dengan cara yaitu adanya jual beli. Barang itu bisa halal, bisa dengan cara dijual dan dibeli, atau dengan cara diberikan, atau dengan cara diwaris, atau dengan cara dihibahkan. Itu barang itu halal dimiliki, walaupun Allah menyampaikan mafis sama lillahi mafis samawati wa mafil ard. Semua yang ada di muka bumi ini adalah miliknya Allah, bukan dalam artian kemudian kita sena sendiri mengambil miliknya orang lain. Katanya ini miliknya Allah, saya boleh menggunakan ini, nggak bisa. Nah, Allah ini ketika itu dikatakan lillahi mafis samawati wal ard, maka Allah itu menitipkan benda-benda itu, harta-harta itu, atau itu adanya dititipkan yang disebut dengan hak milik, yaitu disebutkan dititipkan kepada seseorang. Nah, memiliki benda itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara yang saya sebutkan tadi, terkadang jual beli, atau diberi, atau diwasiat, atau diwaris, atau diberi sedekah, itu baru bisa dimiliki. Nah, sekarang ketika jual beli pun Allah memberikan batasan. Itu pertama, dari syarat rukunnya ada penjual, yang jual itu siapa, yang beli itu siapa. Kalau dalam rukun Islam yang secara mutlak adalah jual beli ya, yang jual itu ya orang yang sudah balik, mukallaf, yang tapi ada pengecualian ulama yang disebut dengan jual beli transaksi dengan anak kecil, ketika untuk barang-barang yang sudah dimakluminya tidak terlalu yang sudah maklum, yang sudah dimaklumi, jadi tidak terlalu merugi, tidak terlalu rugi ketika itu terjadi penipuan. Nah, yang kedua adalah dari jenis barangnya. Nah, barang yang dijual supaya halal itu adalah satu, barang itu harus miliknya penjual. Penjual itu menjual juga harus dia barangnya miliknya sendiri. Nah, sekarang bagaimana ketika seperti kita itu transaksi jual beli online, ketika kita melihat HP ingin beli baju, orang jual beli online itu ada disebut dengan reseller. Dia tidak memiliki barang tapi menjualkan miliknya orang lain. Nah, itu bagaimana? Nah, apakah itu dikatakan milkutam? Padahal di dalam cara jual beli orang tersebut harus memiliki barang itu. Padahal kadang kalau reseller itu dia nggak memiliki barang, dia hanya pajang gambar. Setelah ada orang pesan, baru dia pesan pada pembuatnya. Dia nggak memiliki apa, itu disebut dengan reseller. Sehingga reseller itu tidak memiliki barang apapun, dia hanya memiliki gambar-gambar jenis apapun dia ada, tapi dia nggak memiliki barang, dia jual. Nah, ini disebut dengan reseller. Nah, ini bagaimana transaksi jual beli online tersebut. Maka dalam jual beli online itu ada yang disebut dengan istisna ataupun jual beli salam.
Nah kalau istisna itu adalah jual beli, kalau menurut mazhab Hanafi dikatakan jual beli pembelinya itu belum ada barang, belum ada stok, baru akan dibuatkan, itu namanya istisna. Nah kalau salam itu barangnya sudah wujud. Tetapi kalau menurut Imam Syafi'i istisna dan istisna dengan salam itu sama saja. Jadi salam menurut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i juga kadang barangnya sudah ada, terkadang juga barangnya belum wujud. Nah, sehingga reseller-reseller ini lebih kepada cenderung mengikuti bai'ul istisna. Yaitu apa? Ketika kita memajang sebuah baju di dalam HP kita, kemudian ada orang yang membeli baru, gambarnya itu kita pesankan. Jadi seolah-olah pembeli itu pesan kepada si reseller tadi untuk dibuatkan baju semacam ini, terjadilah deal transaksi. Nah itu kalau dilakukan dengan cara yang benar, pembeli itu mendapatkan baju, dijual belinya sah, dia bajunya boleh dipakai, penjual mendapatkan harta dengan cara yang sah, itu boleh digunakan. Ini disebut dengan thayyibun. Tetapi kalau terjadi yang namanya itu penipuan, umpamanya jual beli online dengan dipajang dengan beberapa kriteria, kemudian ketika dikirim barangnya tidak sesuai, kemudian dikomplain, penjualnya tidak mau mengakui, maka ini disebut dengan jual beli yang fasad. Jual beli yang fasad ini bagaimana? Penjual ini ketika dikomplain oleh pembeli, maka penjual wajib doman kepada pembeli. Ketika tidak mau mendomani, maka hartanya itu disebut dengan tercampur barang yang haram. Inilah yang disebut Allahu la yaqbalu illa, dan orang-orang yang hartanya itu bercampur dengan harta yang haram inilah yang oleh Allah dikatakan layak balu, Allah tidak akan menerima ibadahnya. Itu dalam jenis jual beli. Jadi barang itu harus ada, barang itu miliknya orang yang pembeli, kemudian bendanya itu harus suci. Nah, benda harus suci itu apa? Kalau kita bersentuhan dengan yang namanya daging, maka dicari daging itu yang benar-benar daging yang halal, disembelih dengan cara yang Islam. Bagaimana Pak kalau kita jual beli seperti bakso kemudian dicampur dengan daging babi? Maka itu adalah yang dosa itu pembeli penjualnya. Kenapa? Karena dia sudah menipu pada pembeli. Penjualnya dia dapat dosa. Kenapa? Dia sudah menipu karena dagingnya bakso dicampur dengan daging babi. Nah, hasil dari usahanya inilah yang disebut bercampur dengan benda yang haram. Banyak lagi transaksi-transaksi di sekitar kita, kalau kita nggak ngati-ngati, kalau kita nggak berhati-hati. Kemarin kita sudah terangkan an-nahyu di dalam masalah ukut itu akibatnya fasad ataupun batal. Nah ketika batal ini tidak diperbarui, maka menyebabkan harta yang ia kuasai itu bercampur dengan harta yang haram. Ini yang dilarang oleh Allah itu. Sehingga disampaikan, Allah sampai mengutip firman-Nya Allah, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat. Maka ketika engkau mau makanlah, makan itu hukumnya mubah, boleh kamu makan, boleh tidak, itu hukumnya mubah. Nah ketika kamu ingin makan yang mana? Yang thayyibat, yang halal-halal saja, yang haram tidak. Nah ini sangat tergantung pada bagaimana kita cara mendapatkan harta yang haram tadi. Ketika kita mendapatkan dengan cara yang tidak benar, yang menipu dan sebagainya, maka harta itu tercampur dengan barang-barang yang haram itu. Nah sehingga akibatnya di sini kan ada perintah digandeng oleh wa'malu sholihan. Ketika engkau sudah kulu minat thayyibat, bisa makan dari perkara yang halal, maka wa'malu sholihan, maka beramalah yang baik. Dalam artian apa? Benda barang yang halal ketika kita konsumsi itu berkahi, bisa barokah pada diri kita. Wujudnya barokah itu apa? Wa'malu sholihan, kita bisa beramal baik. Maka kalau kita ingin berbuat amal baik, keluarganya baik, anak-anaknya jadi anak soleh soleha, keluarganya jadi yang taat mutiin kepada Allah, kuncinya apa? Seorang kepala keluarga harus mencari harta itu dengan cara yang halal, jangan dicampuri dengan harta yang haram.
seperti seorang pegawai itu pasti ada namanya gaji pokok, tunjangan dan lain sebagainya. Nah ketika dia diberikan uang, dia harus bertanya, ini uang dari mana? Nah kalau uang itu tidak jelas asal usulnya, maka jangan sampai diterima, disebutkan dengan barang yang syubhat. Syubhat itu lebih mendekati barang yang haram, apalagi kalau kita tahu asal usulnya, apalagi kalau sekarang ini dalam kita kena wabah ini banyak orang-orang mengatasnamakan semuanya untuk penanggulangan corona. Dana yang dari negara, dari dana apapun itu semuanya dipergunakan. Nah kita sebagai diamanai penggunaan dana itu menjadikan pertanyaan, kira-kira ketika engkau menggunakan dana itu bagian kamu itu berapa? Ketika engkau dikasih harus bertanya, ini hak uangnya siapa? Ketika dikasihkan kepada kita harus bertanya, saya itu atas nama apa? Itu apakah atas nama gaji saya atau tunjangan saya? Nah ketika dana itu kita gunakan, kemudian kita terima, kita tidak tahu kok kita terima, kemudian kita tahu bahwa kita itu ada sesuatu yang kita istilah berbuat curang, kemudian kita gunakan, itu yang disebut jangan engkau makan barang-barang yang haram. Nah kalau perkara-perkara yang dimakan itu perkara yang haram, nah maka kita tidak akan berkah ketika makan perkara haram tersebut. Diri kita tidak berkah, keluarga kita tidak berkah, harta yang tidak berkah tidak bisa dibuat wa amalu amalan sholihan, tidak bisa untuk kita berbuat amal yang baik. Nah, sehingga Rasul juga mengutip ayat firman-Nya Allah pada ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari perkara yang halal yang sudah Allah beri rezeki kepada kamu. Maksudnya apa? Rezeki yang Allah berikan pada kita yang halal itu sudah tertentu, sudah ditentukan Allah, dan itu sudah ditakar oleh Allah, itu cukup bagi kita. Tapi terkadang nafsu kita itu lebih besar dibandingkan dengan penghasilan kita. Nah itu yang menyebabkan kita itu bermain kotor, ya kan? Umpamanya seorang pegawai, dia hanya pejabat desa kecil, kemudian dia kebutuhannya itu keinginannya lebih besar, maka dia akan berbuat nakal. Kepala desa juga demikian. Dia menjadi kepala desa sudah ditentukan gajinya, gaji pokoknya, tunjangan dan lain sebagainya sudah tertentu. Pada suatu ketika sebetulnya dari kehidupannya yang dulu itu lebih meningkat, tetapi karena dia menjadikan ego dan gengsinya seorang kepala desa, maka dia kadang mencari tambahan penghasilan yang lebih. Nah tambahan yang lebih itu terkadang juga tidak jelas halal dan haramnya. Juga demikian di atasnya seorang camat juga demikian, dulu menjadikan pegawai biasa dengan gaji apa dan dia cukup, kemudian dijadikan camat ada tunjangan yang besar masih kurang lagi, kemudian dia bermain yang kotor lagi. Kemudian di atasnya lagi ada pejabat, baik itu kepala bagian atau sekretaris ataupun kepala dinas dan lain sebagainya, dulu sebetulnya dia cukup dengan gaji yang halal, karena dia gengsi dengan kehidupannya, dengan jabatannya, maka dia pun. Nah ini sebetulnya yang diingatkan oleh Allah, sebetulnya rezeki yang halal yang Allah berikan kepada kamu itu sebetulnya kalau engkau syukuri itu sudah cukup. Tapi kadang manusia itu tidak mau bersyukur, mencari hal yang lebih, dan mencari hal yang lebih inilah menyebabkan manusia itu mencari sesuatu yang tidak halal ataupun haram. Inilah yang diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah itu zat yang bersih, tidak mau menerima amal-amal perbuatan yang dicampuri dengan perkara yang haram. Sehingga Rasul ini di akhir hadisnya ini menceritakan seorang laki-laki. Suma dzakara rajula yutilu safaro asyaba akhbaro yamutu yada ila sama, ya Rabbi wa mat'amu haramun wa mahrabu haramun wa malbasu haramun wa hudhiya bil harami fa ana istajabu lahu. Rasul menceritakan seorang laki-laki yang istilah yutilu safar,
itu yang melakukan perjalanan jauh, yang rambutnya acak-acakan. Istilahnya ini bisa dikatakan seorang yang pekerja berat, siap pagi berangkat sore pulang, pagi berangkat sore pulang, sudah tidak ingat. Dia sampai wajahnya disampaikan oleh Rasul itu as'aba wa akhbaro, rambutnya acak-acakan wajahnya. Nah ini orang-orang yang pekerja berat. Nah orang pekerja berat itu ada dua kan, ada yang di lapangan, ada yang di dalam. Nah kalau khusus pejabat-pejabat yang duduknya itu di pejabat tinggi, ya dia nggak akan as'aba wa akbaro, tetapi ini kiasan bahwa dia memiliki jabatan yang posisinya tanggung jawabnya lebih besar. Kemudian yamutu yadailah sama. Nah setiap hari, setiap malam orang ini berdoa ya Rob, ya Rob. Tetapi ketika ia bekerja tadi, baik itu buruh lepas, baik itu pekerja lapangan, baik itu yang di kantor, baik itu pimpinan dan lain sebagainya, tetapi dia sering wamat amuhu haramun, dia sering tidak bersyukur dengan rezekinya yang halal, dia sering mencari tambahan sehingga mendapatkan rezeki yang tidak jelas, sehingga ia makan, ya kan, wa masrobuhu, minumannya juga haram, wa malbasul, pakaiannya juga haram dilihat orang. Dia seorang pejabat, pakaiannya bagus-bagus, ya kan, selalu rapi, tetapi asalnya itu dari mana? Nah itu kan asalnya dari mana? Kendaraannya bagus, kendaraannya mewah, tapi asalnya dari mana dia nggak tahu. Dia mencari harta yang tidak halal, wahudiya biharamin, maka menjadi jawaban adalah fa'ana istajabulahu, bagaimana Allah akan mengabulkan doanya orang-orang yang seperti itu. Nah inilah hal yang perlu diingat yang Allah sampaikan kepada kita semua, bahwa kita diingatkan untuk selalu berusaha mencari harta yang halal. Caranya apa? Apapun yang sudah kita dapat, kita bersyukur, karena Allah itu yang mengatur semua. Allah memberikan rezeki itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Sedikit itu kalau kita syukuri, itu akan lebih nilainya lebih berharga dibandingkan rezeki kita banyak tetapi kita tidak bersyukur. Nah itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini, yaitu hadis yang nomor 10, yang pada intinya adalah kita dianjurkan untuk selalu mawas diri, berhati-hati dengan harta yang kita peroleh. Apakah harta kita itu berasal dari harta haram atau berasal dari harta yang halal. Dan Allah ini selalu mengawasi kita semua. Allah hanya akan menerima pada apa-apa yang halal, karena Allah itu zat yang thayyibun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.